Kalau orang nggak bekerja keras, dari mana dia makan? Dari mana cara Tuhan untuk memberkati dia? Supaya teman-teman yang berarisan juga nggak trauma, karena yang saya tahu kalau arisan itu kan cukup membantu juga. Iya, sebenarnya gitu. sih. Jadi apapun dia namanya arisan, satu hal itu memang tergantung sama ketua. Saya sampai jual rumah udah pernah saya untuk menutupin arisan orang yang di Batam ini juga tahu dia itu. Iya, ada. sampai jual Kalau rumah. Sampai saya jual rumah, dia tahu ada orangnya sekarang semua keributan apa. Itu dasarnya memang ketua. Saya sebagai ketua aja mengatakan itu tanggung jawab ketua, gitu loh. Resiko kan kita tahu. Kalau kita menjadi seorang ketua tadi, kan kita tahu itu apa resikonya. Siap nggak? Kalau nggak siap jangan menjadi ketua, gitu loh. Yang kebanyakan ya ketua itu yang nggak bertanggung jawab, gitu loh. Yang membuat masalah itu sebenarnya ketua aja. Membuat masalah itu sebenarnya ketua aja, gitu. Kalaupun memang banyak anggotanya, tetapi ketua itu semua harus bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang si ketua ini nih yang nggak bayar, yang ini nggak bayar, itu ya hanya alasan lah itu ya. Ya, ada alibi juga ya. Kalau saya menjadi ketua arisan sampai saat ini, saya orang transparan. Mereka lihat, ini kita lo buka 30 orang gitu ya, 30 orang, ini orangnya ini. Saya juga kalau buka arisan hanya maksimal 2. Yang paling parahnya itu bisa ketua arisan nanti bisa jadi nomornya situ mungkin 25 orang, dia udah 10 nomor, dia terus yang dapat, dibilangnya orang yang dapat. Saat dia mau bayar, nggak bisa dibayarnya. Nah itu makanya saya bilang, itu dasarnya memang dasar ketua. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Pasti ada saat-saat itu semua itu menjadi indah. Tuhan kan bilang indah pada waktunya. Ya, itu juga ya indah pada waktunya. Kalau saya mau menjadi namanya senang, di dunia ini nggak ada senangnya. Walaupun kita kalau secara materi kita cukup, tapi siapa bilang kita mau istilahnya senang-senang? Nggak ada. Hidup di dunia ini kita semuanya pasti mempunyai problem. Hidup di dunia ini kita semuanya pasti mempunyai problem. Problem dari anak kah? Problem dari keluarga kah? Nggak ada senangnya. Tetapi ingat aja, saat senangnya kita saat apa? Saat kita kembali kepada Bapa. Itu merupakan kebahagiaan yang terbesar bagi Tuhan. Asal kita berada sama Tuhan di jalannya ya. Iya, itu aja, nggak ada lah. Jadi ya tuh luar biasa ya teman-teman KDK Lover. Pokoknya malam ini kita dapat apa ya, bukan hanya motivasi lagi tapi ikut juga pencerahan ada hal yang menarik di dunia sekarang ini, masalah arisan. Tuh arisan itu nih pasti kalau di Batam ini kenal nih semua orang. Karena gini, banyak ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu, sekarang juga nggak lihat gender lagi soal arisannya, banyak lah yang sampai masuk sel, sampai ratusan juta. Yang apa sebenarnya yang menjadikan sampai ini jadi kekeliruan begini? Seperti apa? Ini seperti apa arisan yang terjadi sekarang ini, yang marak ini gitu? Karena yang saya tahu Bu Emma ini ketua ya. Arisan ini, saya tahu kalau ketua arisan ini misalnya yang pegang arisan ini pasti banyak masalahnya. Ini masuk sel lah, masuk dipenjarakan lah dia. Ini Bu Emma aku lihat masih mulus. Ini rahasianya seperti apa? Karena banyak teman saya juga, bahkan kakak saya pernah korban juga puluhan juta nggak dibayar, jadi uangnya dibawa lari. Ini supaya teman-teman yang berarisan juga nggak trauma, karena yang saya tahu kalau arisan itu kan cukup membantu juga. Iya, sebenarnya gitu. sih. Jadi biar teman-teman juga nggak hanya negatifnya aja yang sampai keluar sana. Gitu. Ya, sebenarnya ya kebetulan memang Ibu tadi bilang ya masalah arisan. Saya sih ya puji Tuhan udah sampai 25 tahun lah saya menjadi ketua arisan. Sampai saat ini masih ya dipercayakan orang ya untuk ya menjadi ketua. Itu memang bukan hal yang ini ya, bukan hal yang gampang ya. Sebenarnya kenapa itu terjadi masalah itu menjadi orang ketakutan apa? Itu dasarnya penipuan. Artinya apa? Apapun dia namanya arisan, satu hal itu memang tergantung sama ketua. Jadi kalau ketuanya itu bertanggung jawab, saya ya walaupun memang ya saya ketua menjual rumah pun saya udah iniin. Itu namanya saya tahu itu risiko gitu ya kan. Saya tahu risiko. Saya sampai jual rumah udah pernah saya untuk menutupin arisan orang yang di Batam ini juga tahu dia itu.
Iya, ada. sampai jual Kalau rumah? sampai saya jual rumah, dia tahu ada orangnya sekarang itu. Ya, kalau saya itu udah cukup lah. Kalau orang itu ya apa namanya yang ya walaupun banyak penipuan yang menipu saya seperti itu, tapi satu hal ya, kalau kita memang tetap berjalan di jalannya Tuhan, kita nggak sampai terpuruk lah, nggak sampai berutang sana, enggak. Pasti Tuhan ya selalu itu berikan kekuatan. Kalaupun dasar ada masalah di dalam arisan itu, saya yakin itu ketuanya enggak ini yang enggak beres. Kenapa? Ya, kalau memang apa namanya anggotanya memang enggak bayar, anggotanya memang kabur, ya itu tanggung jawab ketua. Itu tanggung jawab ketua. Kenapa dia mau menjadi ketua gitu loh? Oke. Tapi banyak orang juga ketuanya justru mungkin ya itu mungkin banyak diambilnya nomornya gitu ya. Dibilangnya anggotanya sekian ini ternyata dia sendiri. Karena apa? Yang bermasalah itu rata-rata saya dengar kalau di Batam ini sih rata-rata memang bermasalahnya di ketuanya kayak gitu. Di ketuanya bukan ya kalau saya bilang 1-2 orang itu, sedangkan sekarang aja saya mengalaminya kok, bukannya sedikit, tetapi ya untuk juga semua juga teman-teman saya yang anggota arisan saya, semuanya mereka ya bersyukurlah ya kita karena tanggung jawab kita semua jalan, walaupun ada masalah di dalam ini pasti ada masalah, tapi siap tidaknya itu. Kenapa bisa semua keributan apa? Itu dasarnya memang ketua. Saya sebagai ketua aja mengatakan itu tanggung jawab ketua gitu loh. Itu kalau memang ketuanya bertanggung jawab, itu semua mempertanggungjawabkan itu, tidak ada sampai apa bermasalah mau ribut mau apa semua. Ya memang resiko kan kita tahu. Kalau kita menjadi seorang ketua tadi kan kita tahu itu apa resikonya. Siap nggak? Kalau nggak siap jangan menjadi ketua gitu loh. Yang kebanyakan ya ketua itu yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Yang membuat masalah itu sebenarnya ketua aja gitu. Kalaupun memang banyak anggotanya, tetapi ketua itu semua harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau misalnya dibilang seketua ini nih yang nggak bayar, yang ini nggak bayar itu ya hanya alasan lah itu ya. Alibi. Ada alibi juga, ya itu tergantung mungkin ya sikon mereka lah di situ gitu kan. Tapi kalau memang intinya juga ketuanya juga bertanggung jawab, ya semuanya nggak ini. Ya memang itu tadi, tahu nggak dia posisi ketua, ya kan? Apa tanggung jawabnya? Ya itu. Berarti itu memang harus diemban oleh ketua. Kebanyakan memang orang ya nggak tahu ya, kebanyakan orang memang selalu anggota-anggotanya itu mengeluh ya, memang kami nggak tahu loh dah katanya gitu. Apa namanya kok bisa dicicil? Ditanya dulu siapa yang nggak bayar, nggak tahu kita entah siapa anggota-anggotanya katanya. Ya kalau saya menjadi ketua arisan sampai saat ini, saya orang transparan. Mereka lihat, ini kita lo buka 30 orang gitu ya, 30 orang, ini orangnya ini. Saya juga kalau buka arisan hanya maksimal 2. Yang paling parahnya itu bisa ketua arisan nanti bisa jadi nomornya situ mungkin 25 orang, dia udah 10 nomor dia terus yang dapat, dibilangnya orang yang dapat. Saat dia mau bayar, nggak bisa dibayarnya. Nah itu makanya saya bilang, itu dasarnya memang dasar ketua. Kan istilahnya saya buka arisan nih, betul. Nih anggotanya 30, yang tahu kan saya. Gitu. Jadi kalau seandainya pun mau gimana itu tanggung jawab saya gitu loh. Jadi kebanyakan orang kenapa ketuanya dibawa ke kantor polisi? Kenapa diadukan? Kenapa? Karena memang kebanyakan ketua itu yang memang nomornya di situ nggak bisa bayar dia. Ujungnya kan kelihatan. Dibuatnya si A padahal dia ya. Padahal dia. Kalau saya orangnya transparan. Ini loh, saya kalau memang di dalam satu arisan itu mesti ada 2. Kenapa? Kalau arisan itu kan ya wajar lah ketua pertama gitu, yang keduanya ya itu urusan selanjutnya, dan saya paling terakhir itu pasti satu yang pertama dan satu terakhir saya buat karena itu untuk istilahnya kita berikan mereka untuk mendapatkan kayak gitu. Kalau memang ketuanya jujur itu nggak ada permasalahan, saya nggak pernah ada masalah, walaupun masalah di lapangan orang nggak bayar itu wajar, itu udah saya rasakan. Saya bilang saya menjual rumah aja pernah. Itu hanya karena tanggung jawab sebagai ketua jual rumah ya? Jual rumah saya masih ada di Batam, 6 juta arisannya saya ini setiap bulan, nggak sanggup lagi saya setiap bulan, belum lagi arisan saya kan. Mau tidak mau saya jual rumah saya, dan untuk sampai saat ini ya belum ada lah kita bilang kalau nama kita itu istilahnya orang ada kasus lah, ada nggak dipercaya kayak gitu. Artinya banyak orang kan selama ini kan ketuanya aja di penjara sana kan, jarang orang istilahnya kalau anggotanya itu di penjara kan. Ketuanya yang di penjara, kenapa? Kan ketahuan mana orangnya ini, ternyata dia semua.
dari 25 orang bisa dia 10 orang. Ya gimana dia mau iniin? Iya kalau lancar mungkin dia ngambil uangnya. Kalau lancar ya terserah dia lah. Tapi apapun itu harus bertanggung jawab. Ketua harus bertanggung jawab, harus tahu itu. Kalau memang nggak sanggup, nggak usah menjadi ketua. Kalau itu menurut saya gitu. Oh iya. Luar Itu biasa sih. iya. Kalau memang dia nggak bertanggung jawab, jangan menjadi ketua. Karena dia harus tahu ketua itu tanggung jawabnya apa. Berarti sejauh ini sih pada dasarnya memang arisan ini memang saling bantu ya. Iya. Tapi Sebenarnya sangat membantu sangat gitu loh. membantu. Tapi hanya perkara orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini kan jadi jelek nih. Iya. Nama baik arisan seperti Iya. ini. Karena yang saya tahu juga cerita Kak Rosni itu kan ibu arisannya sama-sama orang pengusaha. Artinya bukan arisan 500.000 kan Iya. gitu. Jadi ini memang wajar. Kalau ibu sampai jual rumah sih aku langsung Iya. TikTok Karena tadi, nggak langsung sedikit tadi. kan, setiap bulan harus saya tutupin kadang 10 juta. Ini yang saya tutupin ini 12 juta setiap bulan. Sudah 3 bulan udah nggak nggak bayar arisan. Ya, itu resiko. Ibu Saya bayar 12 bayar. ribu? Iya. Bayar. Saya katakan ini pemirsa di KDK Lover itu ya, kalaupun itu sampai saat ini ya aku bilang itu semuanya puji Tuhan, apapun masalah aku bagaimanapun caranya aku bayar semua. Belum ada yang menuntut aku dan belum ada istilahnya bilang oh kalau ibu Emma itu nggak ini nggak ada. Sampai saat ini mereka semua masih bisa bersyukur lah, dan untuk itu saya ya memang ya KDK Lover ya, untuk sampai saat ini saya selama di Batam ini, biarpun saya sekarang susah, biarpun saya miskin sekarang ya, tapi paling berharga sama saya ya, artinya saya bilang itu Kan nggak miskin. ya artinya kalau kemiskinan itu kan memang kita bilang miskin karena kita kalau memang melihat orang yang Ya, di Batam ya. ini kan semuanya kan nggak ada itunya gitu loh, nggak ada istilahnya oh kalau seperti ini udah kaya, enggak kan, seperti tadi ada langit, ada apa masih di atas apa gitu. Ada Hotman Tapi Paris. satu hal ya kita masih diakuin orang gitu, masih dihargai orang gitu. Itu yang paling berharga sama saya itu selalu bilang sama anggota arisan saya bilang ya, saya itu mengikutkan kamu itu arisan itu dalam arisan, bukan saya melihat kondisimu, bukan saya melihat berapa mobilmu, tetapi saya melihat apa kata mulutmu. Kalau mulutmu tidak bisa lagi berkata A tetap A, kalau mulutmu hari ini bilang A besok B, udah nggak usah ikut. Oh iya. Ya saya seperti itu. Karena harga diri kita itu adalah dari perkataan kita. Betul. Jadi kalau kita ngomong begini nggak usah percaya ini nih. Kalau saya sekali ngomong itulah yang keluar sampai selamanya. Jadi kalau kita ngomong itu ya orang hargain. Karena kita nggak pernah berkata A hari ini, berkata B besoknya udah C, besok udah D. Ya, makanya saya bilang untuk sampai saat ini mereka tahu saya orangnya on time gitu. Iya. On time, tanggal segini, tanggal 5 kita arisan, tanggal 10 harus ini. Ya, karena saya juga mengerjakan kerja saya ya. Kalau saya tahu ya, saya punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua arisan-arisan ini. Dan ya mereka anggota juga mempunyai kewajiban. Jadi kalau mereka mengerjakan kewajibannya, mereka kan mendapatkan hak gitu loh. Ya. Jadi seperti itu kewajiban saya kerjakan. Jadi saya juga bisa berani bilang kalau mereka nggak on time, saya berani bilang udah tanggal berapa gitu. Tapi kalau saya memang selalu saya usahakan itu on time. Kalau memang tanggal 10 saya tanggal 10 sampai saat ini. Itulah intinya. Berarti memang dasar memang ketuanya itu. nama baik Ibu Emma luar biasa ya. Memang bukan luar biasa, tapi Artinya belum tercera lah, belum tercemar belum istilahnya masih Nah, bisa kita melihat situasi, melihat nama baiknya bersih seperti itu, saya maulah Ibu Emma bicara ke teman-teman, karena banyak nih orang-orang arisan di luar sana Bu, supaya hal-hal yang banyak kasus itu ditanggung-jawabi gitu. Jadi nama baik arisan itu tetap baik. Mungkin Ibu Emma yang ngasih saran-saran atau nasihat-nasihat buat teman-teman di luar sana. Sebenarnya kalau arisan ini sangat membantu ya, membantu kita semua yang ikut di dalam arisan ini, masih saling tolong menolong lah ya, dengan kita umpamanya nggak bermodal bisa dapat ini gitu ya. Tapi kita juga bagi orang yang punya arisan juga ya, kalau memang tahu mengambil uang ya seharusnya harus tahu lah mengembalikan gitu.
Jadi saran saya juga ya kerjakanlah, namanya kita sebagai apa hak kita, apa kewajiban kita ya kita kerjakan itu. Jadi jangan kita membuat masalah di dalam arisan gitu loh. Kita juga sebagai ketua itu harus transparan kepada mereka juga, anggota-anggota arisan kita. Sebawa saya ini dulu, saya ini berapa nomor di sini. Nah kayak gitu. Dan sebenarnya ya itu tadi, apapun sebenarnya kendalanya di dalam arisan itu sebenarnya bagi kita ketua arisan itu bukan tanggung jawab daripada anggota gitu. Itu tanggung jawab, namanya kita sebagai ketua, itulah tanggung jawab kita. Itu bagi saya ya. Yang paling memang sih saya tekankan ya kita harus saling lah. Artinya sebagai juga anggota arisan itu juga harus menyadarin gitu loh, harus menyadarin sesudah dia mengambil haknya, kewajibannya juga dia harus tahu. Jadi biar kita tahu sebenarnya arisan itu saling membantu gitu, sangat membantu. Coba ya, dia umpamanya ikut dia arisan di 2 juta, contohnya kita ada 2 juta. Nah, bulan depan dia umpamanya udah dapat uang 50 juta. Dengan 2 juta, padahal setiap bulannya dia tuh hanya membayar 2 juta. Dia sudah bisa mempergunakan uang sebanyak itu kan. Kalau sebenarnya digunakan kepada yang baik, tapi memang kenapa tadi Ibat bilang kalau arisan sama Bu Emma itu apanya pengusaha-pengusaha, memang ya teman-teman KDK TV, sebenarnya arisan itu kalau kita terakhir juga ya memang dapat untung juga kalau kita nggak berusaha. Kalau kita nggak bisa mengelola uang ini, jadilah kita yang terakhir. Karena apa? Belakangan pun dia dapat arisan kan masih untung, banyak untungnya. Dan kalaupun kalau memang dia mau ngambil arisan itu, ya ambillah ya istilahnya nomor 2, nomor 3 itu sudah untung kan. Dia umpamanya modal pertama 2 juta, modal selanjutnya dia dapat 60 juta. Tapi kalau dia mempergunakan uang ini untuk bisnis dan ada ya sasarannya, ingat memang kalau arisan gitu kita nggak ada sasaran, itu yang buat hancur kita. Harus ada sasaran. Kalau untuk mengambil uang arisan itu harus ada sasaran. Untuk bisnis bukan artinya harus pengusaha, enggak, tetapi ada usaha dia untuk apa? Kalau dia mengambil uang itu, dia harus bisa mengembalikan dengan cara apa? Usaha lah. Digunakan dengan usaha gitu loh. Pasti saya yakin kalau ada usaha dia, ya dikelolanya dia dengan baik, ya sangat membantu sekali arisan ini gitu. Jadi harus saling lah. Jangan pula arisan mau beli tas Bonia ya. Kebanyakan orang ngambil arisan beli mobil pula dia kan. Beli mobil kredit pula kan. Cicilan mobil berapa sementara usahanya nggak ada gitu loh. Kalau saya yakin kalau memang arisan ini hanya sebatas dia mau untuk usaha, ada usahanya, dia pasti berhasil loh. Pasti berhasil. Pasti ada, nggak bakalan terkecoakan gitu loh. Benar. Luar biasa teman-teman. Ini Bu Emma ini harus kita kalungkan bunga sebenarnya karena luar biasanya. Oke teman-teman, saya mau juga kata-kata penutup dari Ibu Emma untuk ibu-ibu, emak-emak di luar sana yang kadang malas bekerja, yang kadang di otaknya itu uang itu harus dari suami, boleh dikasih pencerahan Bu? Ya, mungkin tadi teman-teman KDK Lover ya sudah mungkin terlalu banyak juga saya menceritakan apa yang tadi itu pengalaman saya pribadi loh. Saya bisa berbicara itu karena pengalaman pribadi saya, bukan saya kutip dari pengalaman orang gitu. Jadi manis pahitnya kehidupan itu yang saya rasakan sendiri gitu. Kenapa? Dengan kita tidak berharap banget ini mengatakan bahwa kita kalau di dalam rumah tangga itu harus berpangku tangan sama suami, itu nonsen gitu loh. Jadi buat kita ibu-ibu ya, mindset kita itu ada di otak kita. Kita mau berhasil pasti berhasil. Dan itu bukan hanya modal perlu, tetapi yang paling penting adalah kemauan kita bekerja. Kita punya modal juga banyak, kalau kemauan kita nggak ada. Mamanya nih, saya kasih nih sama kamu nih 50 juta kamu dapat arisan, tapi kamu nggak kelola uang itu, jadi artinya apa? Ya kamu nggak bisa kembalikan lagi uang kan, kayak gitu. Kita kelola itu, tanggung jawab kita. Dari apa yang kita itu, jangan kita menjadi orang lain, jadilah kita seperti kita. Kalau saya ya, kalau saya sekarang teman-teman, saya tidak malu mengatakan ya, kalau saya sekarang apa yang dimauin orang, aku maulah seperti ini, ya saya kerjakan. Orang mau cari rumah, saya carikan rumah. Karena apa? Saya di lapangan ini
marketing rumah juga oke. Ya untuk sampai saat ini yang saya gelutin sih asuransi ya. Saya sudah lama banget kalau saya di asuransi itu udah 20 tahun lebih ya saya di asuransi gitu ya kan. Ya namanya marketing itu semua mencakup. Namanya kita di lapangan ini ya asuransi iya, properti iya, dan ya bisnis-bisnis yang lain juga, apapun itu, dagang ya. Kadang orang kayak kemarin bilang, Ros ada loh Ros, aku mau cari tas ori lah. Ya kita cari tas ori gitu kan. Jadi hal yang terkecil pun saya kerjakan gitu. Cari, oh lumayan kan kita dapat untung istilahnya 50.000, 100.000, mau 5.000 pun saya ambil. Ya enggak Ros? Nah itu artinya yang 5.000 ya oke, yang 100.000 dan yang 5.000 kita dapat untung berapa semalam? 10.000 ya. 10.000 loh. Kenapa? Saya jualan saya kan dapat 10.000 langsung di situ. Ya itu juga saya ambil. Tetapi yang hal yang besar-besar juga saya ambil. Jadi apa yang itu tergantung kita. Yang penting kita mau, pasti semuanya itu ada jalannya sendiri gitu loh. Jangan malas lah. Ibu-ibu ya marilah kita ya saya sih bukan mau ini ya. Kita juga semuanya bukan orang yang baik dan orang yang benar. Tetapi kita orang-orang yang selalu berusaha baik dan benar. Itu aja bagi saya. Orang-orang yang selalu berusaha untuk baik dan benar. Umur udah mau 55 tahun, mau 60 juga mau kerja. Aduh, janganlah. Karena apa? Kita saatnya sekarang ya harus menikmati. Makanya dalam hidup itu kita harus ada itu planning kita. Umur segini. Bagi saya seperti itu. Karena saya bisa mengatakan saya harus menikmati hidup ini. Karena memang untuk apa saya jujur ya teman-teman ya, kalau saya ajak teman saya kan, ayo kita yuk ke Yerusalem, saya satu aja mimpi saya ke Yerusalem, saya akan pergi, saya katakan saya akan pergi. Padahal uang dari mana? Kebutuhan masih banyak, tapi saya bilang saya akan pergi ke situ. Kemauan saya aja, mindset saya akan pergi. Tapi saya tahu kalau saya ada kemauan pasti ada jalannya kan. Saya cuma itu aja. Saya pengen sekali ke Yerusalem. Kenapa? Saya yakin pasti saya akan pergi ke Yerusalem. Itu karena kebanggaan kita ya. Kalau saya pribadi sih, kalau kebanggaan saya secara pribadi itu bisa mencapai tujuan kita itu. Kenapa? Kita kerja keras. Nggak ada semuanya kita awali itu semuanya dari dulu kan dengan kerja keras. Jadi kalau kita menikmati hidup di saat usia kita seperti ini, itu wajar. Jangan nanti kamu menikmati hidup sesudah nanti anak-anakmu selesai kuliah dulu lah semua berhasil. Ternyata apa? Kalau sudah nanti umur kita nanti 60 tahun, aduh, jalan aja tidak bisa lagi. Gimana muncul? Saya kemarin itu pergi sama teman saya ke Jepang itu ya. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya pergi ke Jepang itu kenapa? Saat kaki saya masih kuat ya, kaki saya masih kuat, semangat saya masih ini, saya tidak merasa capek gitu ya. Kalau kemarin itu kami ada di Kobe itu ya, keliling jalan itu berapa kilometer teman-teman itu. Ternyata teman saya bilang, betul juga loh Mama Nomi bilang itu. Kenapa? Dia sebentar-sebentar udah sakit, berhenti, harus diurutin. Akhirnya jadi ngurusin kamu, jadi ini jalan-jalan seperti ini jadi ngurusin kan. Jadi jangan kita merasa kalau sudah selesailah semua, mau kapan mau selesai? Hidup ini nggak bakalan selesai. Hidup ini semua nggak ada. Kalau lagi kita hidup ini namanya perjuangan. Jadi kita nikmatin itu memang saat kita masih sehat. Jangan nanti sesudah banyak uangmu kamu nggak bisa menikmati hidup. Untuk apa? Banyak penyakitmu, banyak penyakit. Karena apa? Semangat terus, itu enjoy gitu kan. Itu yang mengalahkan semua ya. Itu yang mengalahkan semua. Masalah jadi apapun ya. Umur kita bisa tua ya, tapi semangat itu usahakan dengan semangat muda. Itu intinya. Itu intinya. Umur bisa tua. Nah kalau saya mau bilang ya, teman-teman DKDK ya, umur tetap itu pasti, semua manusia itu pasti menjalani umur, usia, ujur. Tapi kita penampilan jangan kalah dong. Orang nggak tahu kan umurnya berapa gitu kan. Ya perasaan kita itu membuat kita semangat. Itu kalau kita semangat teman-teman, itu membuat imun kita naik ya kan. Kalau imun kita naik itu pasti semangat. Yang saya bisa bagikan sekarang itu tetap semangat, itu aja, nggak ada yang lain. Dan memang itu paling penting ya, paling penting. Oke teman-teman KDK Lovers, malam ini sungguh luar biasa. Kayaknya kita udah 2 jam ya. Wah, udah 2 jam juga 2 ya. Jam. Wow. Ini luar biasa, ngalah-ngalahin mata Natswa. Karena apa? Karena memang
apa yang dikasih tahu tadi memang real ya. Real, itu tidak memang. ada karangan, ini memang realita Ya. hidup, dan itu yang sebenarnya kita butuhkan buat generasi-generasi milenial ini supaya lebih semangat. Karena zaman sekarang ini apa-apa down, apa-apa depresi, apa-apa suka begitu gitu. Nah, kita malulah sama orang tua yang berjiwa muda. Kita harus malu sama sosok orang tua loh, anaknya udah pada kuliah, udah pada kerja, tapi nih masih sangat-sangat energik banget, dan saya pun cukup tertampar juga sebenarnya ya. Jadi malu kita sama orang tua yang berpikiran wawasan tinggi ya, wawasan luas ini ya, padahal cuma tamat SMA Ya. kita harus malu, apalagi teman-teman KDK lovers yang mungkin punya background pendidikan tinggi tapi apa-apa kita down, apa-apa langsung putus asa. Ayo kita bangkit, ayo kita perbarui lagi pola pikir kita. Lewat Ibu Emma Suryati ini kita lebih semangat lagi. Dan satu hal lagi, kami dari KDK TV, KDK Lover, KDK Crew mengucapkan terima kasih buat Ibu Emma. Oke, Bye-bye. Sampai ketemu.